Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bahtiar dengan NIM akhir 035, merupakan mahasiswa daripada program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Fakultas Kolokasi Universitas Diponegoro angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu materi daripada praktikum sistem pengendali elektrik dengan tugas 9 yaitu dengan judul implementasi dan analisa daripada PWM. Pulse Width Modulation yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Bahtiar, yang mana mata kuliah sistem pengendali elektrik ini diampu oleh Bapak dosen yaitu Pak Rofi Cahyo Prayogo dan juga Ibu Aulia Istiqomah. Oke, langsung aja kita masuk ke video berikut. Oke, di sini apa aja sih yang harus ada dalam video materi yang saya akan buat? Itu yang pertama ada Arduino Mega dan juga ESP32S2 Mini. Terus selanjutnya ada PWM, frekuensi PWM, duty cycle PWM, resolusi PWM, PWM inverting, PWM non-inverting, dan juga geser pas PWM. Terus yang terakhir ada hasil daripada uji coba praktikum. Yang pertama ada Arduino Mega dan juga ESP TS2 Mini. Arduino Mega 2560 merupakan sebuah papan microcontroller berbasis ATmega 2560 yang dirancang untuk sistem dengan tingkat kompleksitas tinggi, khususnya pada bidang otomasi, robotika, dan juga interfacing. Board ini bekerja pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz serta didukung oleh memori yang sangat besar yaitu 256 kilobyte flash, 8 KB SRAM dan juga 4 KB EEPROM, sehingga mampu menjalankan program yang kompleks dan juga stabil. Arduino Mega memiliki 54 pin digital I/O input-output, 16 pin analog, 15 pin PWM, serta 4 port komunikasi serial UART yang memungkinkan pengendalian banyak sensor dan juga aktuator secara bersamaan. Keunggulannya utama yaitu kapasitas pin dan memori yang sangat besar. Meskipun ukurannya lebih besar daripada konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan Arduino yang tipe Uno ini, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi automation dan juga kontrol skala menengah hingga besar. Selanjutnya itu Arduino Mega dan juga SP32S2 Mini. SP32S2 Mini yaitu papan microcontroller yang berbasis SP32S2 yang memiliki keunggulan utama pada konektivitas Wi-Fi dan juga ukuran fisik yang ringkas. Board ini dirancang untuk aplikasi Internet of Things atau IoT, sistem monitoring dan juga kontrol jarak jauh. SPS2 Mini bekerja pada tegangan 3,3 volt dan telah dilengkapi modul Wi-Fi terintegrasi, sehingga dapat langsung terhubung ke jaringan tanpa memerlukan adanya modul tambahan. Space 2 Mini memiliki jumlah pin I/O yang lebih sedikit dibandingkan Arduino Mega, namun sudah mendukung fitur penting seperti PWM, ADC, ADC, SPI, dan juga I2C untuk menghubungkan sensor dan aktuator. Board ini menggunakan USB Type-C untuk pemrograman dan juga satu daya serta mendukung pemrograman melalui Arduino IDE dan juga MicroPython. Dengan ukuran kecil, konsumsi daya rendah, dan juga kemampuan komunikasi nirkabel, SPS2 Mini sangat cocok digunakan pada aplikasi Internet of Things, smart system, dan juga monitoring berbasis jaringan. Selanjutnya itu ada sebuah penjelasan terkait PWM, frekuensi PWM, duty cycle PWM, resolusi PWM, PWM inverting, PWM non-inverting, dan juga geser phase PWM. Yang pertama yaitu ada penjelasan PWM atau Pulse Width Modulation, adalah teknik pembangkitan sinyal digital yang menyerupai sinyal analog dengan cara mengatur lebar pulsa dalam satu periode. Parameter utama PWM ini meliputi frekuensi PWM, yaitu jumlah siklus pulsa per detik yang menentukan kehalusan kontrol dan juga respons beban, serta duty cycle. Untuk duty cycle sendiri ini, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode yang menentukan besar kecilnya daya atau tegangan efektif yang diberikan. Selain itu, resolusi daripada pulse width modulation ini menunjukkan tingkat ketelitian pengaturan
daripada duty cycle. Biasanya dinyatakan dalam bit, di mana semakin besar resolusinya, maka semakin halus perubahan output yang akan dapat dihasilkan. PWM atau Pulse Width Modulation memiliki beberapa pengaturan, yaitu seperti non-inverting PWM, yaitu di mana duty cycle berbanding lurus dengan level output, yaitu dengan bahasanya yaitu semakin besar duty cycle, semakin besar output yang dihasilkan. Dan juga inverting PWM. Untuk inverting PWM ini sendiri yaitu di mana hubungan tersebut dibalik daripada non-inverting, yaitu duty cycle lebih besar menghasilkan output kecil. Jika duty cycle lebih besar, maka akan menghasilkan output yang kecil. Terus selanjutnya ada geser phase, PWM, phase shifting, yaitu merupakan sebuah teknik penggeseran posisi pulsa terhadap waktu referensi tertentu tanpa mengubah frekuensi yang sering digunakan untuk mengurangi noise, mengatur sinkronasi, atau membagi beban daya pada sistem kendali motor dan juga power elektronik. Oke, selanjutnya itu sebelumnya saya akan membacakan dulu tugas yang diberikan yaitu ada enam percobaan. Yaitu yang pertama ada uji coba Arduino ATmega 2560 yaitu untuk validasi pin beberapa pin PWM ATmega yang bisa digunakan mengeluarkan sinyal PWM yang bervariasi frekuensinya. Jadi sini bebas pinnya. Selanjutnya ada gambar pin buat program teks frekuensi duty cycle PWM 0 sampai 100%. Oke, oke teman-teman semuanya di sini akan saya sendiri akan menjelaskan terkait program daripada Synthwave, yaitu yang pertama ada antarmuka pengendali Synthwave Modulation atau SPWM, yaitu untuk berbasis Arduino Atmega 2560, berbasis Atmega 2560 dengan BTS 7960, interface untuk mengontrol sebuah frekuensi PWM, frekuensi Synthwave dan juga duty cycle. Oke, secara terstruktur, program dibagi menjadi dua, yaitu sama, kelas serial communication dan juga kelas Sendwave Control QI. QI. Kelas serial communication ini berfungsi sebagai modul komunikasi yang mana untuk menangani sebuah proses koreksi pemutusan koneksi dan juga pengiriman perintah, serta pembacaan data daripada Arduino. Komunikasi dilakukan menggunakan pustaka P serial dan juga pada thread terpisah agar pembacaan data serial tidak terganggu respon antarmuka QI. Setiap perubahan status seperti keberhasilan koneksi atau pesan dari Arduino dikirim ke antarmuka menggunakan mekanisme sinyal slot PyQt sehingga informasi dapat ditampilkan secara aman dan juga real time. Kelas Wave pada kontrol GUI ini berperan sebagai antarmuka untuk aplikasi. Yaitu sebagai pada awal ini si GUI-nya menyediakan panel koneksi serial yang memungkinkan pengguna memilih port komunikasi. Jadi tergantung pada eh, laptop yang teman-teman gunakan itu. Jadi di situ ada pilihan port berapa, port berapa itu sesuai dengan bisa kalian lihat melalui pada menu setting di laptopnya. Terus selanjutnya untuk SPWM ini panel kontrol modulasi digunakan untuk mengatur parameter utama pada sistem SPWM, yaitu frekuensi Synthwave diatur menggunakan spin box dan juga slider yang saling tersinkronisasi. Jadi untuk apa namanya SPWM ini nanti bisa diatur sesuai dengan apa namanya modul. Jadi misalnya modulnya di situ ada frekuensinya 50 Hz, maka nanti bisa diatur digeser sesuai dengan pada modul. Selanjutnya untuk frekuensi PWM ini kan diatur dengan cara yang sama. Terus ada juga duty cycle mengendalikan besar kecilnya energi yang disalurkan ke beban melalui driver BTS 7960. Setiap perubahan berlangsung akan dikirim ke Arduino dalam bentuk perintah melalui komunikasi serial seperti frekuensi, PWM, dan juga duty cycle. Perintah ini kemudian diproses oleh Arduino untuk menghasilkan sebuah sinyal SPWM yang nilainya ditentukan pada operator itu sendiri. Itu program menyediakan tanda status secara real time. Untuk keseluruhannya pada program ini berhasil digunakan seperti sebagai human machine apa namanya interface atau HMI ini yang sederhana namun efektif untuk pengendalian modulasi Synthwave. Oke, terima kasih.
Langsung aja kita lihat video berikut ini. Oke, di sini ada menghasilkan juga sinyal PWM yang ada pada monitor laptop. Oke, mohon maaf karena ini terkendala jaringan. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini GUI-nya, yaitu sebelah sini yaitu hasil daripada grafik PWM duty cycle. Ini duty cycle sesuai dengan regulasi modul. Oke, yang selanjutnya ada percobaan nomor 2. Kita juga ada di sini osiloskop, Arduino, dan juga perangkat. Oke, di sini daripada eh, osiloskop menampilkan sebuah grafik atau sinyal yang dihasilkan. Sinyal tersebut kan berawal daripada mula membuat program pada kursor, terus selanjutnya menghasilkan data grafik yang ada pada laptop, monitor, selanjutnya lagi ditransfer atau ditampilkan pada osiloskop. Untuk percobaan yang kedua ini, yaitu uji coba 2 Arduino Mega untuk 2 pin dengan frekuensi dan resolusi yang secara optimal, pin PWMA non-inverting, pin PWMP yang inverting. Variasikan duty cycle-nya, yaitu duty cycle-nya di sini kita juga memvariasikan daripada rentang 0 sampai 100%. Selanjutnya ada percobaan uji coba 3, yaitu Arduino Mega, yang mana hasilnya juga sesuai dengan job test yang diberikan, regulasi yang diberikan. Oke, selanjutnya masuk ke percobaan 4. Percobaan 4 ini uji coba ESP32 S2 Mini, Tuemos Lelin S2 Mini. Ini adalah lagu yang dihasilkan daripada program yang kita buat. Terus selanjutnya ada data grafik daripada osiloskop yang ditampilkan dari si SP32 ini, namun disambungkan melalui kursor AI, terus kita programnya di situ, baru kita sambungkan ke osiloskop. Untuk hasilnya bisa dilihat teman-teman semuanya untuk Yuk, oke, kita akan memulai. Yuk, oke, kita akan memulai percobaan kedua, yaitu memvariasi. Oke, langsung ke Yuk, oke, kita akan memulai percobaan kedua. Percobaan 5 dan juga 6 ini untuk hasilnya. Yaitu memvariasikan duty cycle dengan versi yang PWM inverting dan non inverting. 1,4 atau ya 1,5 lah ya. Ya gitu. Nah, kita duty cycle yang akan kita variasikan dengan resolusi PWM ya. Kita menggunakan yang 10 bit. Kita juga akan memvariasikan yaitu inverted PWM dan non inverted PWM. Oke, siap, kita mulai. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan duty cycle 50% dengan versi inverted PWM. Nah, gimana hasilnya jika kita ubah ke non inverted PWM? Nah, seperti berikut. Nah, kenapa tidak berubah? Dikarenakan duty cycle-nya masih 50%. Coba kita ganti ke 75%. Nah, 75%, oke. Kita dari non inverted, kita akan balikan menjadi inverted. Oke, dalam 3, 2, 1. Oke. Seperti berikut. Oke, itu sudah
Jadi di situ menjelaskan dua terkait inverting dan juga non-inverting yang mana berubah jika duty cycle dirubah. Oke, selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil keseluruhan praktik implementasi dan juga analisa PWM dapat disimpulkan bahwa teknik PWM merupakan metode yang efektif untuk mengendalikan daya dan sinyal analog semu menggunakan keluaran digital microcontroller. Melalui pengaturan duty cycle, frekuensi, dan juga resolusi PWM, sistem mampu mengontrol kecepatan motor, intensitas LED, serta respon aktuator secara halus dan juga presisi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selain itu, pemahaman terhadap mode PWM non-inverting, inverting, dan juga geser path memberikan wawasan penting dalam optimasi kinerja sistem terutama untuk mengurangi noise, meningkatkan efisiensi, dan juga menstabilkan stabilan sinyal. Praktikum ini menunjukkan bahwa pemilihan parameter dan juga mode PWM yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa sistem kendali sehingga dasar penting dalam perancangan sistem otomasi dan juga elektronika terapan akademik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan dari saya dalam menjelaskan daripada materi ini, mungkin banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.